Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Sakinah. Di sini saya akan memaparkan mind mapping saya mengenai psikologi industri. Adapun terdapat 10 materi pembahasan pada mind mapping saya, di mana materi pertama mengenai konsep psikologi industri. Adapun pengertian dari psikologi industri ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Kemudian sejarah psikologi industri. Pada abad ke-19 atau biasa disebut paleoteknik, di mana manusia dianggap sebagai gerigi bagi mesin industri. Dan upah yang diberikan sangat rendah, serta tenaga kerjanya terdiri dari puluhan ribu wanita dan anak-anak di bawah umur. Kemudian pada abad ke-20, di mana organisasi industri, di mana telah terjadi organisasi industri yang demokratis, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pemberian kesejahteraan yang lebih baik, dan peranan buruh atau pekerja semakin penting. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai manfaat psikologi industri. Adapun manfaat pertama mengenai personal manajemen, di mana pada personal manajemen ini penempatan kerjanya mengukur sikap terhadap pekerjaan dan stres kerja. Yang kedua, human engineering, yaitu kaitan antara alat dan lingkungan kerja untuk mengefisiensi kerja. Adapun peranan psikologi industri. Peranan psikologi industri ini terdiri dari motivasi, emosi, ambisi, aspirasi, dan masalah sosial. Kemudian materi kedua mengenai motivasi kerja di industri. Adapun pengertian motivasi kerja ini berasal dari kata motivus, yang berarti sebab, alasan dasar, dan dorongan untuk berbuat. Kemudian motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja kepada pekerjanya. Adapun teori-teorinya terdiri dari teori konten teori atau teori isi, di mana terdiri dari kebutuhan apa yang ingin dipuaskan oleh individu dan yang mendasari tingkah laku individu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori proses, di mana teori proses ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu dimotivasi untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, teori pengukuhan, di mana teori ini menjelaskan tentang konsekuensi tingkah laku di masa lalu yang mempengaruhi tingkah laku atau tindakan di masa yang akan datang. Adapun ciri-ciri motivasi kerja ini ada dua, yaitu motivasi majemuk dan motivasi dapat berubah. Kemudian pengayaan kerja dan manfaatnya. Pengayaan kerja ini adalah suatu pendekatan yang ditujukan untuk mendesain kembali pekerjaan dalam rangka meningkatkan motivasi intrinsik dan kepuasan kerja. Adapun manfaatnya yaitu memberikan tanggung jawab yang lebih dan diberi wewenang untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam bekerja, kemudian diberi kesempatan untuk menunjukkan minat-minat tertentu. Adapun materi yang ketiga mengenai job performance, di mana job performance ini adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaannya. Adapun level of performance ini yaitu tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Biasanya orang yang level performance-nya tinggi disebut sebagai orang produktif atau sebaliknya. Kemudian pengukuran job performance. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran ini, yang pertama menetapkan kriteria kesuksesan, yang kedua menentukan bagian-bagian yang dianggap penting dalam suatu pekerjaan, dan yang ketiga mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut dari seseorang selama periode tertentu. Adapun hubungan job performance dengan motivasi kerja, di mana perbedaan performance kerja antara orang yang satu dan yang lainnya terdapat pada perbedaan karakteristik individu dan faktor situasi kerja. Kemudian materi yang keempat mengenai kepemimpinan dalam perusahaan, di mana kepemimpinan dalam perusahaan adalah
proses atau tindakan memengaruhi kegiatan kelompok terorganisir dalam upaya menuju penetapan tujuan. Adapun tipe-tipe kepemimpinan ini, yang pertama tipe otoriter. Ciri-cirinya yaitu penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi. Yang kedua, pemimpinnya biasanya dihinggapi sikap gila kehormatan dan menggemari berbagai upacara atau seremoni untuk menggambarkan kehebatannya. Kemudian tipe kedua yaitu demokratik, di mana demokratik ini mengakui harkat dan martabat manusia, menerima pendapat yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategik. Kemudian adapun ciri-ciri kepemimpinan, yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis, di mana kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuatan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratik, di mana pemimpin ini ikut berbaur dalam berada di tengah-tengah anggotanya, seperti aktif, dinamis, dan terarah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan afilatif, di mana kepemimpinan ini bersifat terbuka, tidak memberikan arahan kepada bawahannya seperti menyuruhnya, melainkan memberikan arahan dengan cara merangkul bekerja bersama. Adapun yang keempat, kepemimpinan visioner, di mana kepemimpinan ini berfokus pada tujuan organisasi, membuat rencana jangka panjang, mengembangkan visi bagi masa depan organisasi. Kemudian teori dan fungsi kepemimpinan. Adapun teori dan fungsi kepemimpinan ini yaitu teorinya yang pertama yaitu teori sifat, yang kedua teori perilaku, dan yang ketiga teori karakteristik. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi memandang ke depan, kemudian fungsi pengembangan loyalitas, yang keempat fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Adapun materi yang kelima mengenai stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja, istilah stres berasal dari bahasa Latin, artinya kekerasan, kesukaran, atau kemalangan. Adapun dalam kamus lengkap psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, stres kerja ini merupakan juga suatu kondisi sebagai kelebihan peminatan dan tekanan yang meluap-luap. Adapun sumber-sumber stres kerja atau stresor. Yang pertama yaitu lingkungan kerja, di mana terdapat lingkungan fisik seperti rancangan pekerjaan, sistem penerangan, sistem ventilasi, dan kebisingan. Kemudian lingkungan perusahaan dan individu, di mana lingkungan perusahaan ini, lingkungan individu ini terdiri dari perceraian, perkawinan, kecelakaan, cekcok keluarga, hutang piutang, dan pindah rumah. Adapun gejala akibat stres kerja, yang pertama yaitu seperti sakit kepala, sakit punggung, kehilangan nafsu makan, dan kebosanan. Kemudian pengelolaan atau manajemen stres kerja. Ada dua pendekatan dalam pengelolaan stres, di mana ada pendekatan individu, seperti meningkatkan keimanan, melakukan meditasi dan pernafasan, melakukan kegiatan olahraga, dan melakukan relaksasi. Metode yang kedua yaitu pendekatan perusahaan, meliputi melakukan perbaikan iklim organisasi, melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik, dan menyediakan sarana olahraga. Kemudian materi ke-6 yaitu konflik dalam industri. Adapun konflik dalam industri ini
Adapun konflik dalam industri ini adalah pengertian konflik, di mana konflik ini merupakan fenomena sosial dan terdapat pada interaksi-interaksi individual, interpersonal, interkelompok, dan antar kelompok. Adapun macam-macam konflik, di mana macam-macam konflik ini terdiri dari konflik tujuan, konflik peran, konflik nilai, dan konflik kebijakan. Kemudian sumber-sumber konflik ada 3. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi antar pekerja, pekerjaan dan atasan, sistem dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu organisasi, sumber-sumber dari organisasi seperti antar pekerja, pekerjaan dan atasan. Yang ketiga yaitu antar tingkah laku individu seperti antar pekerja dan pemilik ke sistem. Yang adapun nilai positif konflik, di mana konflik memungkinkan ketidakpuasan dalam organisasi. Konflik memungkinkan timbulnya norma-norma baru untuk mengatasi kekurangan norma-norma lain. Konflik ini juga berguna untuk mengukur struktur kekuasaan yang ada. Adapun nilai negatifnya yaitu konflik dapat menyebabkan perasaan kurang enak, menghambat komunikasi, dan dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi seperti motivasi yang berbeda. Kemudian adapun pengelolaan konflik, di mana pengelolaan konflik ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihilangkan. Dan adapun dikembangkan seni mengelola konflik ini dengan membuat standar-standar penilaian yang tegas, menemukan masalah yang kontroversial, menganalisa situasi dengan cermat, dan mengevaluasi konflik secara objektif. Adapun strategi pemecahan konflik ini di mana menang ke yang kalah, mendahulukan kepentingan yang satu dari yang lain. Adapun materi ke-7 yaitu kepuasan kerja di industri. Kepuasan kerja adalah pandangan karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun teori kepuasan kerja di mana terdiri dari 4 teori yaitu disreferensi teori. Teori ini mengatur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Yang teori kedua yaitu equity teori, di mana teori ini orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak. Kemudian yang ketiga two factor teori. Prinsip teori ini adalah kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan 2 hal yang berbeda. Adapun teori yang keempat yaitu ekspektansi teori, di mana suatu produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu. Kemudian aspek-aspek kepuasan kerja. Adapun aspek-aspeknya yaitu terdiri dari kesesuaian, rasa adil, hilangnya perasaan tidak puas, dan satisfied. Kemudian ada materi analisis jabatan industri. Analisis jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan lain, dan penentuan tentang pengetahuan keterampilan. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu penarikan seleksi dan penempatan tenaga kerja. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki cara bekerja tenaga kerja. Yang kelima, bimbingan dan penyuluhan tenaga kerja. Dan yang keenam, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan beban dan fungsi jabatan. Kemudian ada
seleksi dan penempatan kerja di industri. Seleksi tenaga kerja adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Adapun strategi seleksi ini, yang pertama gabungan mekanikal, statistikal murni, penghargaan perilaku, interpretasi profil, gabungan klinikal, dan klinikal murni. Adapun tahapnya dalam seleksi ini seperti surat lamaran, wawancara awal, ujian psikotes, penilaian akhir, wawancara akhir, dan penerimaan. Kemudian materi terakhir mengenai pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di industri. Adapun latihan dan pengembangan adalah usaha-usaha yang berencana yang diselenggarakan agar supaya tercapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan terhadap suatu pekerjaan, di mana tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan ketetapan dalam human resource planning, meningkatkan moral kerja, dan menjaga kesehatan keselamatan kerja untuk menunjang pertumbuhan pribadi. Kemudian ada fungsinya sebagai memperpendek jarak antar waktu penyelesaian tugas dengan permulaan tugas yang dihadapi. Yang kedua, merangsang dorongan bertindak, mengisi masa luang, dan memberi kepuasan lebih besar. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan seperti faktor individual differences, di mana setiap individu berbeda seperti tingkah lakunya, sikapnya, bentuk badan, dan pekerjaannya. Yang kedua, relation to job analysis, di mana analisis jabatan untuk memberikan pengertian akan tugas yang harus dilaksanakan. Adapun kemudian motivation, di mana motivasi mengikuti pelatihan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.